Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, bacaan kita dari risalah Ad-Durar An-Nafisah. Kita lanjut pada halaman berapa? 19. Nah, halaman 19. Ahlus Sunnati was Salaf. Pada Ad-Durrah Al-Ula adalah berkaitan dengan adab penuntut ilmu dan ahlul ilmi. Kemudian selanjutnya Ad-Durrah Ats-Tsaniyah adalah nasihat untuk penuntut ilmu. Kemudian yang Ad-Durrah Ats-Tsalitsah kemarin adalah sikap kita ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara para ulama, baik itu dalam bab fikih maupun dalam bab akidah. Mari kita telah sebutkan. Kemudian selanjutnya adalah Ad-Durratur Rabi'ah, yaitu mutiara yang keempat atau faedah yang keempat, ta'rifu ahli sunnati wal jamaah, pengertian ahli sunnah wal jamaah. Apa pengertian ahli sunnah? Karena banyak yang mengaku sebagai ahli sunnah, bahkan ahlul bidah pun mereka semangat untuk menamakan diri mereka sebagai ahli sunnah. Karena itu ini adalah nama yang indah, nama yang syar'i, ya, banyak diperebutkan oleh manusia. Tapi siapa hakikat ahli sunnah? Ahlu sunnati wal jamaah ay ahlu sunnati wal istima'. Ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlus sunnah wal istima', yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah dan berjamaah. Orang-orang yang mengikuti sunnah dan mereka beristima', bersatu. Bersatu mereka di atas sunnah, bersatu mereka di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summu ahlus sunnati li'annahum mutamassikuna biha. Mereka dinamakan sebagai ahli sunnah, disebut sebagai ahli sunnah li'annahum mutamassikuna biha, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Ini ingat kunci dan syaratnya. Mereka disebut sebagai ahli sunnah li'annahum mutamassikuna biha, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah. Summu ahlul jamaah. Mereka juga dikenal dengan ahlul jamaah. Kenapa disebut sebagai ahlus sunnah? Karena berpegang teguh kepada sunnah. Kenapa disebut dengan ahlul jamaah? Li'annahum mujtami'una 'alaiha. Karena mereka bersatu di atas sunnah. Jadi yang menyatukan ahli sunnah adalah sunnah. Mereka disatukan di atas sunnah. Mereka disatukan di atas ajaran Rasulullah. Bukan disatukan di atas partai. Bukan disatukan di atas organisasi. Bukan disatukan di atas golongan-golongan tertentu, bukan. Bukan disatukan di atas klub-klub tertentu, bukan. Tapi mereka disatukan di atas sunnah Nabi SAW. Sehingga mereka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Walihada lam taftariq hadhihi al-firqatu kama iftaraqa ahlul bid'ah. Oleh sebab itulah ahli sunnah, firqah ini, kelompok ahli sunnah ini, mereka tidak berpecah sebagaimana perpecahan yang terjadi pada ahli bid'ah. Jadi ahlus sunnah dikatakan ahlul jamaah karena mereka bersatu di atas sunnah. Dan mereka bersatu tersebut berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah berpecah belah. Ya, mereka berpecah belah, iftaraq. Kama iftaraqa ahlu al-bidah. Sebagaimana ahlul bidah itu mereka berpecah belah, ahlus sunnah tidak demikian. Najidu ahlul bidah kal jahmiyati mutafarriqin.
kita dapati golongan ahlul bid'ah dari kalangan firqah Jahmiyah, mereka berpecah belah. Jahmiyah memiliki banyak kelompok. Wal mu'tazilati mutafarriqin. Ada firqah mu'tazilah, itu pun memiliki banyak kelompok, berpecah lagi. War rawafidhi mutafarriqin. Kelompok Syiah Rafidhah pun banyak kelompoknya. Wa ghairihim min ahli ta'tili mutafarriqin. Begitu juga ahlu ta'til. Dari kalangan kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah, mereka pun berpecah, berkelompok-kelompok. Lakin hadhil firqah mustami'atun al-haq. Berbeda dengan ahli sunnah. Mereka bersatu di atas kebenaran. Ya. Kalau Jahmiyah, mereka bersatu dalam kesesatan, sama-sama mengingkari sifat Allah. Ya. Kemudian Rafidhah, Syiah, mereka zahirnya bersatu. Bersatu di dalam mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berkelompok-kelompok juga. Ya. Lakin hadhil firqah mustami'atun 'alal haq. Beda dengan ahli sunnah, firqah ahli sunnah, firqah najiyah. Ini adalah kelompok yang bersatu di atas kebenaran. Wa in kana qad yahsulu bainahum khilaf. Meskipun di kalangan ahli sunnah sendiri kadang ada perbedaan pendapat. Jadi tidak bisa dipungkiri, perbedaan pendapat ada. Ya. Lakinnahu khilafun la yadhur. Tapi perbedaan pendapat itu tidak membahayakan. Artinya tidak sampai mengeluarkan dia dari sunnah. Tidak mengeluarkan dia dari sunnah sampai kepada bid'ah. Di kalangan ahli sunnah berbeda pendapat, ada perbedaan pendapat. Tetapi tidak sampai mengeluarkan dari sunnah. Kenapa? Karena perbedaannya masih di sekitar dalil. Tapi kalau Syiah Rafidhah, kenapa mereka bukan ahli sunnah? Karena berbeda dengan kita. Punya keyakinan sendiri, punya akidah sendiri. Kenapa Mu'tazilah bukan ahli sunnah? Karena mereka punya keyakinan, akidah sendiri. Keluar mereka dari sunnah. Tapi dalam kalangan ahli sunnah, ada perbedaan. Perselisihan pendapat, ada perselisihan pendapat. Tapi tidak mengeluarkan mereka dari sunnah. Qala wa huwa khilafu la yudhallil ahaduhumul akhar bihi. Yaitu perbedaan yang terjadi di kalangan ahli sunnah adalah perbedaan yang satu dengan yang lainnya tidak saling menyesatkan. Satu dengan yang lainnya tidak sampai mengeluarkan dia dari sunnah. Ay anna sudurahum tattasi'ulah. Bahwa dada-dada mereka saling berlapang. Ya, dada-dada mereka ada perbedaan, nanti disebutkan. Dan mereka saling toleran dalam perbedaan tersebut. Wa illa faqad ikhtalafu fi asya'a mimma yata'allaq bil aqidah. Bahkan ya, di kalangan ahli sunnah ada cabang-cabang akidah yang itu terjadi perbedaan, tapi mereka berlapang dada, tidak saling mereka menyesatkan dan mengeluarkan dari sunnah. Seperti apa? Mithl hal ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi'ainihi am la yara am lam yara. Di kalangan ahli sunnah terjadi perbedaan. Apakah Nabi pernah melihat Allah dengan mata kepalanya langsung, ya, ataukah Nabi tidak melihat pada saat Mi'raj? Nabi berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan Nabi. Tapi apakah saat itu Nabi melihat Allah atau tidak? Ya, ini terjadi perbedaan di antara ahli sunnah. Kenapa? Karena sebagian sahabat pun berselisih. Antara Aisyah dengan Ibn Abbas berselisih. Ya, sebagian mengatakan melihat, sebagian melihat tidak melihat. Ya. Tetapi inti di situ apa? Semua meyakini bahwa Nabi melakukan perjalanan Mi'raj. Yang pertama. Yang kedua, inti di situ bahwa Nabi berbicara dengan Allah dan Allah berbicara dengan Nabi. Tapi terjadi dalam juz'iyah, ya, dalam bagian tertentu dipertanyakan apakah Nabi langsung melihat atau tidak. Ya. Kemudian wa mithlihi, dan contoh lain, hal adzabul qabri 'alal badan war ruh aw ar-ruhi faqat. Contoh juga dalam masalah juz'iyah. Ahli sunnah sepakat adanya azab dan nikmat kubur. Sepakat. Tidak ada yang berselisih. Tetapi yang jadi perselisihan, apakah azab kubur itu, ya, badan dan ruh diazab, apakah yang diazab itu hanya ruh saja?
Karena badannya sudah nggak ada, udah jadi tanah. Itu yang terjadi perselisihan di antara ulama ahli sunnah. Sehingga tidak saling menyesatkan. Karena inti awalnya mereka sepakat adanya apa? Azab dan nikmat kubur. Tapi apakah azab itu ya pada badan, jasad dan roh ataukah pada roh saja? Itu saja. Wa mithli ba'dil umur yakhtalifuna fiha, dan contoh sebagian yang lain dalam perselisihan-perselisihan di antara ahli sunnah. Ini tadi permasalahan cabang akidah, bukan pokok akidah ya, cabang akidah. Lakinnaha masail tu'addu far'iyatan binisbah lil usul wa laysat minal usul. Itu tadi perselisihan di antara ahli sunnah adalah dianggap sebagai far'iyah, cabang. Ya, wa laysat minal usul, bukan pokok intinya. Inti pokoknya ada azab kubur, nikmat kubur tidak ada, sepakat semuanya. Tapi ada di situ ya yang terjadi perbedaan pendapat. Kemudian thumma hum ma'a dzalik idza ikhtalafu la yudhallil ba'duhum ba'dha. Nah, terjadinya perbedaan di antara ahli sunnah. Jika terjadi perbedaan tadi, mereka sebagian dengan yang lainnya tidak saling menyesatkan. Bi khilafi ahli bidah, berbeda dengan ahli bidah. Ahli bidah dengan ahli bid'ah sendiri mereka saling menyesatkan. Ahli bid'ah berselisih dengan ahli sunnah, ya bukan hanya menyesatkan, mengkafirkan kita. Ya, Asy'ariyah dengan ahli sunnah berselisih dalam bab akidah, jelas. Ahli sunnah tidak mengkafirkan Asy'ariyah, tapi sebagian dari tokoh-tokoh Asy'ariyah mengkafirkan ahli sunnah. Tapi di luar kita yang dituduh mengkafirkan mereka. Tadi mereka yang buat kesalahan, mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang dituduh Wahabi lagi. Jadi seperti itu di luar. Nah, kalau kita cek para tokoh-tokoh Asy'ariyah banyak yang mengkafirkan orang yang tidak meyakini akidah Asy'ariyah. Adalah akidah Asy'ariyah jelas. Ya, mentakwil dan seterusnya. Bi khilafi ahli bidah, berbeda dengan ahli bidah tadi. Idzan fahum mustami'una 'ala sunnah. Oleh karena itu ahlu sunnah mereka bersatu di atas sunnah. Fahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah pengikut sunnah dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjamaah. Wa annahu la yadkhulu fihim man khalafahum fi tariqatihim. Maka dari situ, siapa saja yang menyelisih jalannya ahli sunnah, maka mereka bukan dari ahli sunnah. Siapa yang menyelisih manhaj dan cara beragama ahli sunnah, maka dia bukan daripada ahli sunnah. Wal Asy'ariyah, mathalan, wal Maturidiyah, la yu'adduna min ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab. Maka Asy'ariyah, Maturidiyah, firqah Asy'ariyah, nisbah kepada siapa? Abul Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah kepada Abu Mansur al-Maturidi. Mereka ini hidup setelah selesainya zaman para sahabat, setelah zaman tabi'in, setelah zaman tabi'in, setelah Imam Arba'ah. Setelah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Imam Arba'ah yang paling terakhir meninggal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Taib. Antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan siapa namanya? Abul Hasan al-Asy'ari, itu jaraknya kurang lebih 40 tahun setelah meninggalnya Imam Ahmad. Jadi jauh. Kemudian datang orang-orang sekarang yang tidak berakidahkan Asy'ariyah, maka dia sesat. Yang tidak meyakini akidah Asy'ariyah, maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad akidahnya apa? Imam Syafi'i akidahnya apa? Mereka ada sebelum Abu Hasan al-Asy'ari lahir. Abu Hasan al-Asy'ari datang membawa akidah yang kemudian akidahnya pun berselisih dengan akidah para imam arba'ah tersebut. Maka sebutkan di sini bahwa al-Asy'ariyah mathalan wal Maturidiyah la yu'adduna min ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab. Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, ini adik kakak ini, akidahnya sama. La yu'adduna min ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab. Tidak dianggap sebagai ahli sunnah dalam bab ini, dalam bab akidah. Mereka menyimpang. Li'annahum mukhalifuna lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Karena Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi dan yang dibawa oleh para sahabat Nabi fi ijra'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala ala haqiqatiha, dalam menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan hakikatnya. Nabi bawa akidah, para sahabat bawa akidah.
menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sudah, sampai kepada para a'immah, sampai kepada Imam Ahmad, sampai kepada murid-murid Imam Ahmad. Kemudian datang Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian datang yang lain-lainnya. Barulah kemudian adanya pentakwilan sifat tadi. Nah, karena mereka tidak mengikuti jalan tersebut, sehingga mereka tidak dianggap la yu'addun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, la yu'adduna min ahli sunnah. Mereka tidak dianggap sebagai ahli sunnah. Walihada yukhti man yaqul, kata Syekh Utsaimin. Oleh karena itulah salah kalau ada orang yang mengatakan inna ahlas sunnati wal jamaah thalathatun. Salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa ahlu sunnah itu ada 3 golongan. Salafiyun wa asy'ariyun wa maturidiyun. Salah kata saya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ahlu sunnah itu ya 3 golongan, yaitu salafiyun, para pengikut salafus saleh, yaitu ahlu sunnah tadi. Kemudian yang kedua adalah asy'ariyun, pengikutnya Abu Hasan Asy'ari, dan maturidiyun, pengikutnya Abu Hasan Maturidi. Al-Maturidi. Ya. Nah, fahadha khata, kata Syekh. Maka pembagian atau penyebutan 3 golongan ini semua dianggap sebagai ahli sunnah adalah salah. Hadha khata. Naqul kaifa yumkin al-jam'u ahli sunnah wa hum mukhtalifun? Kita katakan bagaimana mungkin bisa digabung 3 kelompok tadi. Wa hum mukhtalifun, padahal mereka berselisih dalam akidah. Mereka sudah berbeda akidahnya. Famadha ba'dal haqqi ila dhalal? Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau sudah ada kebenaran, maka setelahnya apa? Kesesatan. Wa kaifa yakununa ahla sunnatin wa kullu wahidin yaruddu 'alal akhar? Bagaimana mereka dikatakan sebagai ahli sunnah padahal satu dengan yang lainnya saling membantah dan saling berlawanan. Hadza la yumkin, kata saya. Tidak mungkin ini. Illa idza amkana al-jam'u baina diddain. Fa na'am. Tak mungkin bisa digabung kecuali sesuatu yang berlawanan itu bisa disatukan. Baru mungkin. Tak mungkin kan? Atas sama bawah disatukan? Nggak mungkin. Kanan dengan kiri? Nggak bisa. Ya, maka wa illa fala syakka an ahadahum wahdahu wa sahibu sunnah famanhu. Kalau tidak bisa digabungkan 3 kelompok tadi, ya, maka pasti salah satu dari kelompok tersebut mereka adalah ahli sunnah. Famanhu. Siapa dari 3 kelompok tadi? Al-Asy'ariyah, amil Maturidiyah, amil Salafiyah. Apakah Al-Asy'ariyah, pengikut Abu Hasan Asy'ari, atau Al-Maturidiyah, Abu Mansur Maturidi, amil Salafiyah, atau pengikut Salafus Saleh? Siapa di antara 3 ini? Naqul, kata Syekh, man wafaqas sunnah fahuwa sahibus sunnah. Maka kita katakan, ya, siapa yang sesuai dengan sunnah cara beragamanya, maka itulah ahli sunnah. Wa man khalafas sunnah falaysa sahibis sunnah. Dan siapa yang menyimpang, ya, dari cara beragama yang diajarkan oleh sunnah Nabi SAW, falaysa sahibus sunnah, maka dia bukan dari kalangan ahli sunnah. Fanahnu naqul, maka kita katakan as-salaf hum ahlus sunnati wal jamaah. Maka salaf itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti ahlus sunnah wal jamaah itulah salaf. Wala yasduqul wasfu ala ghairihim abadan wal kalimat ta'tabiru ma'aniha. Maka ya, sifat yang demikian tadi itu tidak benar diberikan kepada selain daripada ahli sunnah. Diberikan kepada selain daripada salaf. Yang berhak siapa tadi? Yang mereka yang mengikuti sunnah cara beragamanya. Maka dikatakan sebagai ahli sunnah. Itu baru dikatakan sebagai ahli sunnah. Karena banyak tadi yang mengaku sebagai ahli sunnah. Kullun yadda'i waslan bilailah. Wa laila la tuqiru lahum bidzak. Semua orang ngaku cinta Lailah. Tapi sayang Lailah tidak cinta sama dia. Kasihan. Semua orang ngaku sebagai ahli sunnah. Pengikut sunnah. Tapi sunnah berlepas diri dari dia. Sunnah di sini ajaran Nabi. Sunnah di sini syariat Nabi. Sekarang mana syariat Nabi mengajarkan, ya, bahwa Allah itu di mana-mana? Tidak ada. Syariat Nabi mengajarkan Allah itu di atas langit. Allah itu alal arsy istawa. Mana syariat Nabi yang mengajarkan cara beribadah, ya, kemudian dengan menyembah kuburan, meminta kepada orang mati? Tidak ada. Ada.
Ahli sunnah beribadah sesuai dengan contoh Nabi SAW. Nabi mengajarkan ya, kepada para sahabatnya, sampai kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada imam arba'ah. Mereka satu jalan cara beragama mereka. Kemudian ketika muncul dari firqah-firqah yang menyimpang, maka disitulah mulai kemudian ya adanya noda-noda dalam beragama. Ada noda-noda dalam beragama. Oleh karena itu, kalau kita mengaku, kata para ulama, kalau kita mengaku mazhabnya Syafi'i, kenapa enggak mengikuti akidah Syafi'i? Jelas akidahnya Imam Syafi'i. Kalau kita mazhabnya Hambali, kenapa mengikuti Imam Ahmad? Dalam akidah juga. Ya kan? Karena kalau kita percaya dalam bab fikihnya, maka kita harus lebih percaya dalam bab akidahnya. Nah, kalau kita mengakunya mazhab Syafi'i, tapi akidahnya malah mengikuti yang lain setelah zaman Imam Syafi'i, berarti kita ragu dengan akidah Imam Syafi'i. Ya, berarti kita ragu. Maka linanzur kaifa nusammi man khalafa sunnah ahla sunnah. Kita perlu lihat bagaimana orang-orang yang menyelisih sunnah dikatakan sebagai ahli sunnah. La yumkin, kata Syekh. Tak mungkin. Wa kaifa yumkin an naqul an thalathi tawaifa mukhtalifah innahum mustami'un. Bagaimana mungkin kita katakan bahwa 3 kelompok tadi, Salafiyun, Asy'ariyun, Maturidiyun, ya, yang berbeda tadi secara akidah, mereka bisa bersatu. Fa'inal istima'. Mana bukti persatuan itu? Tidak mungkin. Kita mengaku bahwa Allahu 'alal arsy istawa. Mereka mengatakan siapa yang mengatakan Allah di atas langit dikafirkan kita. Nah, gimana? Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ketika Nabi bertanya kepada wanita, budak wanita, "Aina Allah?" Qalat fis sama'. Qalat fis sama' nih, sama'. Mereka-mereka yang mengingkari Allah, ketika menyebut Allah selalu begini. Ya enggak? Tidak bisa dibohongi fitrah dan jari mereka. Ya. Qala fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah salaf. Salaf secara keyakinan mengikuti keyakinannya salafus saleh. Siapa salaf di sini? Adalah Nabi dan para sahabatnya. Hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah. Idza kana ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam washabi fa innahu salafi. Ya. Ahlus sunnah mereka orang-orang yang mengikuti salaf dalam berakidah, beragama. Sampai kepada orang yang sampai hari kiamat sekalipun, kalau dia mengikuti thariqahnya Nabi, jalannya Nabi, cara beragamanya Nabi dan para sahabat, fa innahu salafi, maka dia adalah salafi. Kenapa salafi? Yaknya nisbah. Nisbah kepada salafus saleh, kepada Nabi dan para sahabat. Ya. Jadi ketika antum ditanya, akidah antum apa? Alhamdulillah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Antum salafi? Naam, alhamdulillah ana salafi. Jadi harus bangga. Nggak boleh malu dibilang antum salafi. Nggak usah ngomong gitu dah. Kenapa? Antum yakin ini hak. Antum yakin mereka bangga sebagai Asy'ari. Kenapa kita nggak bangga sebagai salafi? Mengikut salafus saleh. Maka siapapun yang mengikuti jalannya Nabi, cara beragama Nabi dan para sahabat, fa innahu salafi, maka dia adalah salafi. Wa qala rahimahullahu aidan, dan Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan, Ahlus sunnah yadkhulu fihim al-mu'tazilah, yadkhulu fihim al-asy'ariyah, yadkhulu fihim kullu man lam yukaffir atau kullu man lam yakfur min ahli bidah. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa Ahlus sunnah dikatakan masuk termasuk ahli sunnah itu adalah Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan setiap yang tidak sampai kufur dengan bid'ahnya. Ya. Qala idza qulna hadza fi muqabalati Rafidhah. Kita boleh katakan demikian kalau kita ini sedang menghadapi Syiar Rafidhah. Apa maksudnya? Syekh Utsaimin mengatakan di awal tadi bahwa Asy'ariyah Maturidiyah termasuk ahli sunnah bukan? Kan. Di sini belum mengatakan boleh dikata Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah sebagai ahli sunnah ketika apa? Muqabalatir Rafidhah. Ketika itu disebut sebagai bentuk lawannya Syiar Rafidhah. Maksudnya? Kenapa? Karena Syiar Rafidhah mereka sepakat dalam mencela para sahabat dan mencaci bahkan mengkafirkan sahabat. Taib, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah,
Mereka tidak mencela dan tidak mencaci siapa? Sahabat. Jadi dalam bab ini untuk melawan siapa? Syiar Rafidhah mereka boleh dikatakan. Tetapi kalau ditanya lagi yang mana benar enggak ini? Beda lagi nanti. Apa maksudnya? Jadi daerah ya dohirnya muslim bagi jadi dua. Syiar Rafidhah. Berarti di sini apa? Sunnah. Kenapa? Karena dia berlawan dengan Syiah tadi. Tapi di sini dibagi lagi. Sunnah yang mana yang sebenarnya? Sunnah yang pengikutnya salafus saleh dalam berakidah beragama. Berarti di sini apa? Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah enggak masuk di situ tadi. Wah, berarti sedikit dong. Berarti sedikit jumlahnya. Ya memang begitu. Ahlul haq di mana-mana berapa? Sedikit. Ahlul haq sedikit. Memang begitu. Para sahabat pun demikian. Mereka sedikit jumlahnya daripada orang kafir. Tapi bukan berarti kemudian yang di atas hak tidak banyak. Kadang di satu zaman mereka banyak. Kadang di satu waktu, di satu tempat mereka lebih banyak. Bisa. Ya. Maka ketika kita dibilang ente Sunni atau Syi'i, kan itu biasanya. Ente orang Sunnah atau ente orang Syiah. Itu jelas. Tapi ketika ente Sunni Salafi atau ente Asy'ari. Beda sudah pertanyaannya ya. Lakin idza aradna, kata Syekh Utsaimin, lakin idza aradna an nubayyin ahli sunnah. Tapi kalau kita ingin menjelaskan hakikat ahli sunnah, qulna, maka kita katakan in ahli sunnah haqiqah. Maka sesungguhnya ahli sunnah yang sebenarnya humus salafus salih alladzina istama'u ala sunnah. Mereka adalah salafus salih yang mereka bersatu mengikuti sunnah wa akhadhu biha, dan mereka senantiasa meniti jalan sunnah. Wahina idzin yakunul asy'ariyatu wal mu'tazilatu wal jahmiyah wa nahwuhum laisu min ahli sunnati bihadzal ma'na. Maka dari sini kalau begitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya mereka bukan daripada ahli sunnah yang sebenarnya. Paham ya maksudnya? Jadi kalau ada bilang ahli sunnah sepakat untuk melawan Syiah Rafidhah. Ahli sunnah yang mana nih? Pastikan lagi. Ahli sunnah yang mana? Karena banyak mereka mengaku sunnah tapi bergandeng tangan dengan Syiah kan? Bergandeng tangan dengan Syiah, ya. Kemudian mereka memuji Syiah. Padahal mereka ngakunya sebagai ahli sunnah. Maka ini nama yang indah, nama yang syar'i, maka jangan sampai kita ya tertipu ya dengan slogan sunnah, dengan slogan ahli sunnah, karena banyak orang menggunakan nama ini tetapi hakikatnya dalam beragama dan beribadah mereka menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Nah, perlu ditambah lagi bahwa ketika ulama seperti Syekh Utsaimin ya, dan para ulama lain ketika mengatakan Asy'ariyah bukan dari ahli sunnah, ingat bukan berarti mengkafirkan Asy'ariyah. Ya, paham ya? Karena ada sunnah, ada apa? Ada bid'ah ya. Bukan berarti mengkafirkan. Antum ingat mungkin setahun atau kurang lebih setahun yang lalu ya, ada sebuah uji tesis S3 atau disertasi S3 di Mesir. Salah satu pengujinya adalah Menteri Auqaf atau Menteri Agama lah bahasa kita, Menteri Agama. Ya Asy'ari tulen. Ya, doktor di bidang hadis, Asy'ari tulen. Ketika mahasiswa tersebut sedang diuji disertasinya, dia membawakan dan menukil ucapan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya, dalam pembahasan lain. Maka tidak terima. Ente kenapa membawa ucapannya Ibnu Utsaimin? Ibnu Utsaimin ini mengkafirkan Az-Zahirah katanya, mengkafirkan orang-orang Azhar. Oh, anak dikafirkan berarti. Ya, mengkafirkan Az-Zahirah katanya. Kemudian dia tidak terima. Karena mahasiswa ini menukil ucapan Syekh Utsaimin. Padahal Syekh Utsaimin tidak pernah mengkafirkan orang Azhar. Maksudnya Az-Zahirah itu adalah orang-orang yang belajar di Azhar, alumni Al-Azhar. Nggak ada. Nggak ada Syekh Utsaimin mengkafirkan. Di mana Syekh Utsaimin mengkafirkan Az-Zahirah? Di mana Syekh Utsaimin mengkafirkan Asy'ariyah juga? Nggak ada sama sekali. Tapi saking kebenciannya sampai-sampai sebuah risalah, disertasi yang harusnya akademis di situ adalah ilmiah, akhirnya dia tidak terima di majelis tersebut. Ini tidak benar. Ya. Dan Syekh Utsaimin tidak pernah mengkafirkan. Tidak pernah mengkafirkan. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian, maka ini adalah batil. Ya, tidak benar.
Kemudian selanjutnya, ad-durratul khamisah. Tiara yang kelima, atau faedah yang kelima. Al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Tadi kita tahu ahlus sunnah adalah amultamassikuna biha. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Wastama'u alaiha. Dan mereka bersatu di atas sunnah. Nah, al-firqatun najiyah. Sini disebutkan, Rasulullah alaihi salatu wassalam akhbara anna ummatahu ummatal ijabah. Rasul mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya ini yang disebut dengan umat ijabah. Jadi kalau disebut umat ijabah berarti siapa? Kaum muslimin. Umatul ijabah. Sataftariku ala 73 firqah. Akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha dhalatun wa finnar. Semua firqah 73 tersebut ya, dhalatun wa finnar. Diancam dengan neraka, sesat dan diancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu firqah. Qala al-jamaah. Nabi mengatakan adalah al-jamaah. Yakni allati istama'at 'alal haq wa lam tatafarraq fihi. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah mereka yang bersatu di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Wa fi hadis anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu firqah yang selamat dari ancaman neraka adalah hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu mereka yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Artinya mereka yang mengikuti ajaranku dan yang mengikuti contoh para sahabat hari ini. Ini disebut dengan mereka adalah al-firqah an-najiyah, yang selamat dari ancaman neraka tadi. Alladzina kanu ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Orang-orang yang senantiasa meniti jalannya Rasul dan jalannya para sahabat, humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Jadi siapa yang mengikuti jalannya Rasul dan mengikuti jalannya para sahabat, mereka itu adalah al-jamaah alladzina istama'u ala syariati. Mereka bersatu mengikuti syariat nabinya. Wa humul ladzina imtathalu ma wassawahu bih. Dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan wasiat Allah di dalam firman-Nya, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Itu supaya mereka senantiasa mengikuti ajaran agama dan tidak berpecah belah. Fahum lam yatafarraqu. Mereka orang-orang yang tidak berpecah belah. Bal kanu jama'atan wahidah. Maka ahlus sunnah adalah satu jamaah. Sehingga Syekh Muhammad bin Ranzan Al-Hajiri hafizahullah, beliau mengatakan, nahnu ahlus sunnati wal jamaah. Walasna ahlus sunnati wal jamaat. Kami itu adalah ahlus sunnah yang bersatu. Bukan ahlus sunnah yang berpecah belah. Ya. Kenapa? Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jamaah, persatuan itu akan mendatangkan rahmat Allah. Tetapi sebaliknya, al-furqatu azab. Ya, perpecahan itu bisa mendatangkan azab. Fa idza su'ilna man ahlus sunnati wal jamaah. Jadi kalau masih ada yang bertanya, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Fa naqul, maka kita jawab, humul mutamassikuna bil islamil mahdhil khalisi anis syaub. Ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni. Berpegang teguh dengan apa? Islam yang murni. Anis syaubi, bersih dari noda-noda. Bid'ah, noda-noda khurafat. Jadi Islam yang murni. Nah, Islam murni sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Islam murni. Tapi kalau Islam kanan, Islam kiri, Islam atas, Islam bawah, Islam, jadi macam-macam pemikiran. Yang ada pemikiran. Tapi Ahlus Sunnah adalah yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang bersih dari noda. Noda di sini adalah noda-noda bid'ah dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Wa hadha ta'rif min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah pengertian yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaqtadi anna al-asy'ariyah wal maturidiyah wa nahwahum laisu min ahli sunnati wal jamaah. Maka konsekuensinya bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah serta yang seperti mereka bukan dari kalangan ahli sunnah. Kenapa? Karena ahli sunnah yang berpegang teguh kepada Islam yang murni.
Nah kalau Islamnya sudah kecampur dengan abang biru, apa lagi? Ya, Islamnya kecampur dengan adat-adat yang tidak diajarkan. Islamnya bercampur dengan pemikiran filsafat-filsafat. Islamnya kemudian menjadi liberal. Islamnya menjadi apa yang terakhir? Anus katanya ya, apa? Islam Nusantara, tambah lagi Islam dan lain sebagainya. Enggak demikian. Islam murni adalah Islam yang sumbernya wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh Utsaimin, pengertian ini maka ya konsekuensinya Asy'ariyah Maturidiyah bukan daripada ahli sunnah. Kenapa? Li'anna tamassukahum masyubun bima adkhalu fihi minal bid'ah. Karena mereka berpegang teguh dengan Islam yang sudah ternodai dan tercampur dengan bid'ah. Contoh tadi, bid'ah yang paling berbahaya adalah bid'ah takwil sifat. Ini bid'ah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mentakwil sifat. Ya, belum lagi yang lain-lain. Takwil sifat saja sudah berbahaya. Karena ini berkaitan dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadza huwa sahih kata Syekh Utsaimin. Ini yang benar. Annahu la yu'addu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah fima dhahabu ilaihi fi asma'illah wa sifati min ahli sunnati wal jamaah. Ini yang benar, bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah ya, keyakinan mereka dalam asma dan sifat Allah itu menyimpang dari apa yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Coba tanya orang Asy'ariyah. Tanya, apakah Allah punya wajah? Mereka mungkin akan marah ke kita. Kenapa yang ditanya? Loh, kan kita tanya. Kalau kita tanya Allah di mana, dia akan marah, nggak terima. Kenapa ditanya Allah di mana? Nah, kita bertanya itu saja sudah ibadah. Kenapa? Karena mencontoh Nabi bukan? Nabi bertanya, Aina Allah. Kenapa kita tidak boleh bertanya Aina Allah? Ya. Wa kaifa yu'adduna min ahli sunnati wal jamaah fi dzalik ma'a mukhalafatihim li ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana mungkin mereka dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah ya, sedangkan mereka menyelisih ahli sunnah wal jamaah dalam bab akidah. Li'annahu yuqal imma an yakuna al-haq fi ma dhahaba ilaiha ula. Ya. Kita boleh katakan apakah kebenaran itu bersama mereka Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, awil haq fi ma dhahaba ilaihi salaf, ataukah kebenaran itu seperti yang dibawa oleh salafus saleh? Kira-kira mana kebenaran dibawa oleh Asy'ariyah dan dibawa oleh Maturidiyah atau dibawa oleh salafus saleh? Wa minal ma'lum anal haq fi ma dhahaba ilaihi salaf. Dan sudah dimaklumi bersama bahwa kebenaran itulah yang dibawa oleh salaf. Yang dibawa oleh siapa? Nabi dan para sahabat, para tabi'in. Lianna salaf huna humus sahaba wa tabi'un wa a'immatul huda min ba'dihim. Karena salaf yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam yang datang setelah para tabi'in. Fa idza kana al-haqqu fi ma dhahaba ilaihi salaf wa haula yukhalifunahum. Kalau kebenaran itulah yang dibawa oleh salaf, sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah menyelisihi salaf, saru laisu min ahli sunnati wal jamaah fi dzalik. Maka berarti mereka bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sudah. Harus diyakini. Harus yakin. Mereka mengaku gak apa-apa, biarin saja mereka mengaku. Ya kan? Mereka mengaku. Orang Yahudi dan Nasara aja mengaku bahwa mereka satu-satunya penghuni surga. Yang lain tidak boleh masuk. Itu umniyah mereka. Itu apa namanya? Umniyah. Apa namanya umniyah? Angan-angan mereka, ya. Angan-angan mereka. Mereka menganggap bahwa yang lain tidak berhak masuk surga. Yang lain bukan di atas kebenaran. Tapi tidak demikian. Maka kebenaran dan cara beragama adalah diajarkan oleh salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para a'immah. Sehingga apa yang mereka bawa itu yang kita ikuti, itu yang kita yakini. Adapun orang yang datang setelahnya yang tidak mengikuti jalan mereka, ya kita tinggalkan. Mana yang lebih utama? Para sahabat. Mana yang lebih berhak? Para tabi'in. Mereka murid-murid Nabi. Mereka murid-murid Nabi yang mendapatkan tazkiyah, pujian dari Nabi SAW. Bukan orang yang datang setelah mereka. Ya, bukan orang yang datang setelah mereka kemudian menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini kita faham bahwa ahli sunnah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah, ahli sunnah mereka yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang bersih dari noda-noda bid'ah-bid'ah dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Azan dulu. Taib. Ad-durratus sadisah. Itu mutiara yang keenam, faedah yang keenam.
Khasaisul firqatin najiyah. Karakteristik dan keistimewaan al-firqah najiyah. Siapa firqah najiyah? Ahli sunnah. Nama lain daripada ahli sunnah adalah firqah najiyah. Firqah itu kelompok atau golongan, najiyah yang selamat. Golongan yang selamat dari ancaman api neraka. Abrazul khasaisi lil firqatin najiyah, bahwa keistimewaan firqah najiyah yang paling menonjol hiya at-tamassuk bima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqidah, dalam bab aqidah. Ahlus sunnah sangat menonjol dan dikenal kuatnya dalam berpegang teguh terhadap apa? Aqidah. Wal ibadah, dalam bab ibadah. Ibadah yang sesuai dengan contoh Nabi. Wal akhlaq, akhlak yang sesuai dengan ajaran syariat. Wal muamalat, dalam bab muamalah mereka menjaga. Hadhil umur al-arba'ah tajidul firqatan najiyah barizatan fiha. 4 bab ini ahli sunnah dikenal sangat menonjol dan kuat dalam berpegang teguh. Bab akidah, bab ibadah, bab akhlak, bab muamalah. Paham ya? Ini keistimewaan yang luar biasa. Fafil aqidah, dalam bab akidah, tajiduha mutamassikatan bima dalla 'alal kitab wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab akidah, kita dapati ahli sunnah, firqah najiyah, ada orang-orang yang sangat berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah minat tauhidil khalis, dalam bab tauhid yang murni, dalam bab tauhid al-khalis yang murni, yang ori. Fi uluhiyatillah, dalam bab uluhiyah, dalam bab uluhiyah ahli sunnah tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak akan berdoa kecuali hanya berdoa kepada Allah, tidak akan meminta kecuali kepada Allah. Wa rububiyyati, dalam bab rububiyah ahli sunnah kuat dalam memegang rububiyah ini. Ya, yakin bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa mengatur alam kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Ahli sunnah. Ahli bidah, mereka percaya pada dukun, percaya pada siapa? Apa namanya? Pawang-pawang, percaya kepada tukang sihir. Lah, ahli sunnah kuat di sini. Ya, percaya Razzaq Allah, wa asma'i wa sifati. Ahlus sunnah kuat di dalam memegang dalam bab akidah asma dan sifatnya. Ini tidak dimiliki kecuali oleh ahli sunnah yang benar-benar mereka berpegang teguh kepada apa yang diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Lihat dalam bab akidah ini sudah luar biasa keistimewaan menonjolnya ahli sunnah dalam bab akidah. Ya, berbeda dengan firqah-firqah yang menyimpang. Coba kalau antum tanya, orang-orang sufi, mereka yakin. Para aulia, orang-orang saleh, ya, mereka meyakini mereka punya kekhususan di sisi Allah. Sehingga kalau ada apa-apa mereka datang ke kuburan orang saleh, ya enggak? Antum tanya orang Syiah Rafidhah, mereka punya keyakinan bahwa Ahlul Bait punya kekhususan di sisi Allah. Kalau minta sebut nama Ali, nama Husain, nama Hasan, Fatimah. Ini jelas menyimpang dalam bab ini. Belum dalam bab-bab akidah yang lainnya. Berbeda dengan ahli sunnah. Ya, ahli sunnah. Kadang saking apa namanya? Saking kita bisa bilang saking hulunya, sakit pun tidak mau ke dokter. Tawakal Allah, bukan tawakal namanya. Tetap harus ada usaha. Ya, tetap harus ada usaha. Ini nggak benar juga kalau begitu ya. Benarnya harus tawakal harus, tapi juga ada usaha. Atau kemudian cari rizki. Iya, rizki di tangan Allah, tapi harus usaha. Tidak boleh kemudian sudahlah Allah Razzaq. Tidak boleh. Harus ada usaha. Wa fil ibadat, keistimewaan Ahlus Sunnah dalam bab ibadah. Tajidu hadhil firqah mutamayyizatan fi tamassukiha tam. Kita dapati ahli sunnah mereka benar-benar istimewa dalam bab ibadah. Kenapa? Mereka berpegang teguh wa tatbiqiha, dalam mempraktekkan di ibadah lima kana alaihi Nabi SAW, sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Fil ibadat, dalam bab ibadah, fi ajnasiyah, jenis ibadahnya, wa sifatiha, cara ibadahnya,
aqdariha, jumlah kadar ibadahnya, azminatiha, waktu ibadahnya, wa amkinatiha, tempat ibadahnya, wa asbabiha, sebab ibadahnya. Ahli sunnah sangat berhati-hati. Salat maghrib, ya, berapa rakaat? 3 rakaat. Tak mau nambah-nambah. Setelah sholat, apa yang diajarkan Nabi? Berzikir sendiri-sendiri. Tidak perlu ambil speaker kemudian rame-rame. Karena mereka berhati-hati. Ini ada nggak dalilnya? Ini ada nggak contohnya? Ahli sunnah punya keistimewaan dalam bab itu. Ya, berzikir, duduk, tenang, khusyuk, bukan menari-nari. Ya. Qala fala tajidu indahum ibtidaan fi dinillah. Maka kita dapati bahwa ahli sunnah mereka menjaga itu dan mereka tidak berani membuat bid'ah dalam agama ini. Bal hum muta'addibun ghayatal adab ma'allahi wa rasulih. Ahli sunnah adalah orang-orang yang sangat menjaga adab kepada Allah dan adab kepada Rasulnya. Tapi kita selalu dibilang tidak beradab kepada Nabi. Kenapa? Kalau menyebut Nabi Muhammad Rasulullah, nggak nyebut Sayyidina katanya. Ketika tahiyat nggak ada Sayyidinanya, dibilang nggak punya adab kita. Padahal adab itu adalah mengikuti contoh Nabi dan contoh para sahabatnya. Sahabat orang yang paling beradab kepada Nabi. Adakah ajaran para sahabat ketika beribadah harus demikian? Tidak ada. Sudah. Beradab namanya. Tapi kalau kita kemudian karena perasaan, keinginan kita tambah-tambah bahwa ini adalah kita beradab karena ini yang kurang adab namanya. Orang Arab bilang galil adab namanya. Ya, tidak punya adab namanya. Kenapa? Karena dia sok tahu daripada para sahabat yang mereka murid-muridnya Nabi. Nah, ahli sunnah la yataqaddamuna baina yadillahi wa rasuli fi idkhali syai'in minal ibadat lam ya'dzan bihillah. Maka ahli sunnah tidak berani mendahului Allah dan Rasulnya dengan melakukan sesuatu ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah. Lebih baik mana? Mengerjakan tidak ada contoh atau kita diam dengan dalil bahwa tidak ada perintahnya. Kita diam karena ibadah hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan, mana dalilnya? Kalau kita tidak mengerjakan, mana dalilnya? Ya karena tidak ada dalilnya. Maka kita diam. Ya, makanya ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah. Ada ajaran Nabi yang dikerjakan karena ada contoh kerjakan Nabi. Tapi ada ajaran Nabi yang kita harus diam karena Nabi tidak mengerjakan. Dalam bab ibadah. Coba lihat orang-orang yang melakukan ihtifal. Perayaan-perayaan maulid Nabi. Ya, dengan alasan kami cinta Nabi. Tapi mana dalilnya? Karena mereka mengagungkan Nabi di situ dan mereka anggap ibadah. Tidak ada dalilnya. Apa kita lebih pintar daripada para sahabat? Apa kita lebih beradab daripada para sahabat? Kalau dibilang, ente kenapa nggak lakukan? Ya, karena nggak ada contohnya. Ketika kita diam saja itu sudah ibadah. Tarkiyah, sunnah tarkiyah. Ya, dan ini diantara keistimewaan yang menonjol ahli sunnah. Mereka berhati-hati dalam beribadah. Ada dikerjakan, tidak ada diam. Tidak ada diam. Kemudian, fil akhlaq, dalam bab akhlak. Tajiduhum kadzalik mutamayyizin an ghairihim. Nih, dalam bab akhlak. Ahli sunnah, mereka juga memiliki keistimewaan daripada yang lain. Apa itu? Bihusnil akhlaq. Yaitu dengan akhlak yang baik. Kamahabbatil khairi lil muslimin. Ahli sunnah sangat mencintai kebaikan bagi kaum muslimin. Mencintai kebaikan itu sampai kepada kaum muslimin. Memberikan manfaat kebaikan kepada kaum muslimin. Ya. Dan kebaikan yang paling utama adalah memberikan nasihat dan petunjuk kepada kaum muslimin. Dengan dakwah. Kebaikan yang paling utama. Wansirahis sadri. Ya. Berlapang dada. Wa talaqatil wajhi. Wajah yang apa? Senyum, sumringah, istilahnya gitu ya. Ya, apa? Senyum, pokoknya wajahnya enak lah. Enggak apa? Enggak enggak cemberut, manyun terus ya. Wa husnil mantiki wal karam. Baik. Orang yang baik, dermawan, ya, baik ketika bicara. Wasyaja'ah ila dan memiliki keberanian dalam kebenaran. Ini keberanian yang benar. Keberanian dalam kebenaran, bukan keberanian ngawur. Ya, itu bondo nekat namanya. Tapi ini apa? Keberanian dalam kebenaran. Jadi dia tegas dalam prinsip. Ila ghairi dzalik min makarimil akhlaq wa mahasiniha. Dan yang lain-lain dari akhlak yang mulia.
akhlak yang mulia. Nah, kalau seandainya ditemukan ini ahli sunnah, tapi ketemu orang tidak pernah salam, tidak pernah senyum, yang salah bukan ajaran sunnahnya, yang perlu diperbaiki itu orangnya. Ya, si fulan ngajinya masya Allah rajin, tapi sama tetangga tidak pernah nyapa. Wah, jangan disalahkan ngajinya, dianya ini yang perlu dibenahi dulu. Paham ya? Dianya perlu dibenahi. Anak malas hadir kajian. Kenapa? Ustadznya itu ndak ini. Bukan ustadznya, bukan kajiannya. Ustadznya monoton, nggak ada ketawanya. Apa katanya? Nggak ada ceritanya, kaku katanya. Para ulama dulu nggak ada yang terbahak-bahak di majelisnya, ya kan? Nggak ada. Zaman kita aja sekarang, kalau nggak ada ketawanya nggak seru. Wah, Ustaz. Jadi ini akhlak yang kadang mohon maaf orang-orang di luar kita mereka memandang akhlak kita. Mereka memandang akhlak kita. Mana nih akhlaknya? Ya. Karena mereka menganggap bahwa akhlak itu harus nunduk-nunduk, rukuk-rukuk. Itu udah enggak baru sopan. Enggak juga demikian. Nah, kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi, berakhlak. Tapi sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Fil mu'amalat nih terakhir. Fil mu'amalat. Keistimewaan ahli sunnah dalam bab mu'amalat. Tajiduhum yu'amiluna nas bisidqi. Ahlu sunnah dalam bab mu'amalah mereka senantiasa jujur dalam bermuamalah dengan manusia. Menjaga kejujuran. Wal bayan. Dan menjelaskan. Sudah yang gamblang dalam bab muamalah. Jual beli, dalam akad. Gamblang, gak ada yang tutup-tutupi. Alladaini asyara ilaihiman Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli, yang kejujuran dan sikap gamblang membeberkan apa adanya itu disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya dalam bab muamalah, ya, al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama aw wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Jual beli itu adalah dengan memilih. Ya, kita memilih jual beli. Pembeli boleh memilih, sepuasnya dia pilih. Nah, boleh dikasih waktu antum sudah nyentuh 3 pakaian ini, harus diambil salah satu. Nah, boleh. Ya, boleh dia memilih al-khiyar bil khiyar. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ima. Penjual kalau dia jujur, mohon maaf, ini barang harusnya harganya 100.000. Tapi karena ada cacat sedikit di sini jahitannya, jadinya harganya 70.000. Mau nggak antum? Jujur kan dia, menjelaskan apa adanya. Ya, jujur. Burikalahum. Ternyata pembeli, oh udah nggak apa-apa dah. Oh cuma sedikit aja, dibeli sama dia. Dua-duanya sudah ridha. Dijelaskan ada aibnya, cacatnya sedikit. Burikalahum fi bai'ima. Penjual dan pembeli diberkahi oleh Allah. Penjual dapat untung berkah, dia bawa pakaian pulang pun berkah. Tidak boleh disembunyikan kalau ada aibnya. Wa in kadhiba wa katama muhiqat barakatu bai'ima. Tapi kalau sampai mereka dusta, curang, bohong, ada yang disembunyikan cacat dan aibnya, penjual menyembunyikan cacat barangnya, pembeli menyembunyikan cacat uangnya, ya, cacat uangnya disembunyikan. Udah sobek, ya, diisolasi, kemudian ditaruh di lembaran dalam, nggak dikasih tahu. Ini juga bohong namanya. Ya, beli barang harganya 1 juta, yang 100 ribuannya sobek, udah sobek jadi 2, digandeng sama dia, ditulis apa diisolasi lagi, taruh di tengah, bayar, nggak boleh. Dia harus sampaikan, maaf, ini uang 100 ribunya sobek, tapi ana isolasi, boleh enggak, diterima enggak? Oh boleh, enggak apa-apa, ya khair. Kalau dia bilang enggak boleh ya harus ganti. Jadi kecurangan itu bukan hanya dari penjual, pembeli pun kadang curang. Ya enggak? Contoh curang lain. Pembeli beli buah. Ya. Dia maunya beli cuma 1 jeruk, tapi yang dicoba yang apa lagi? Apa yang dicoba itu? Oh, yang dicoba yang itu. Padahal dia dari awal tuh cuma mau beli jeruk. Enggak boleh. Kalau mau izin. Kalau dia ridho silakan, tapi janganlah. Ya, jangan. Jadi kadang sebagian orang menyalahkan penjual aja, enggak, pembeli pun kadang juga seperti itu, nakal, enggak boleh. Ya, ini supaya diberkahi maka harus jujur, dan ahlu sunnah harus jujur.
Jujur dalam jual beli. Ya, jujur dalam muamalah. Kalau kita berhutang kepada teman, ya sesuai dengan waktunya bayar. Jangan wah ini udah ngaji tapi giliran bayar utangnya ditagih malah lebih sangar. Tidak boleh gitu. Ya, Ahlussunnah contohkan bahwa kita dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah semuanya berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Bukan hanya dalam akidah dan ibadah saja, tapi muamalah akhlaknya buruk jangan. Terutama juga sama keluarga. Ya, semua keluarga juga sama. Perhatikan anak dan istri kita. Jangan kita sibuk ngaji saja, anak istrinya nggak dapat haknya. Nggak boleh juga. Karena itu akan mengakibatkan mereka benci kepada dakwah ini. Hanya mereka kemudian tidak mau ikut ngaji. Jangan ya. Tunjukkan bahwa kita belajar untuk kita amalkan. Kita sama-sama berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Setiap kita belajar, kita berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kita di atas tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan. Fadal. Cukup. Khalas. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.